Sugeng enjing pemirsa dulu sekarang. Mendengar lagu Club Project tadi jadi rindu ya ingin kembali ke kota pelajar ini. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat. Ya, Yogyakarta dapat dikatakan sebagai kota yang punya iramanya sendiri. Tidak terburu-buru seperti kota-kota besar lainnya ya, tapi yang jelas tetap riuh kok dan hidup jauh dari kata membosankan. Mungkin irama inilah yang dirasakan begitu menginjakan kaki di kota gudeg ini. It's a beautiful city, a lot of culture, good surroundings, nice people, I really like it. Ya setiap tempat sih emang istimewa ya karena berbeda-beda juga. Tapi Jogja punya banyak sejarah juga, jadi itu ya salah satu yang buat istimewa juga. Soalnya Jogja itu suasananya, menurut aku itu suasananya nyaman, tentram, pokoknya beda deh dari yang lain. Memang di setiap sudut kota ini memiliki cerita tersendiri, salah satunya Malioboro. Nama Malioboro berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya karangan bunga. Menurut cerita warga setempat, dulunya kawasan yang terletak 800 meter dari keraton ini selalu dihiasi bunga saat keraton mengadakan acara besar. Makanya kisah ini pun melekat di masyarakat hingga terciptalah sebuah nama jalan yakni Malioboro. Walaupun hanya sebuah nama ruas jalan di pusat kota Yogyakarta, namun nama jalan ini sangat populer sebagai lokasi wisata di kota ini. Banyak wisatawan yang menyempatkan diri untuk mengunjungi lokasinya untuk merajut kenangan yang indah. Ya, bagi mereka berkunjung ke kota Yogyakarta terasa kurang lengkap jika tidak mengunjungi kawasan Malioboro ini. Ya, kalimat Jogja memang istimewa ini sebuah kalimat yang luar biasa. Nah, keistimewaan inilah yang membuat senias perfilman tertarik untuk menggunakan lokasi di kota pelajar ini. Apa aja? Ini dia liputannya. Pesona kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata yang kental nilai budaya, membius sampai jauh ke luar negeri loh. Pusat perfilman Amerika Serikat Hollywood belakangan pun melirik kota gudeg ini untuk melatar belakangin produksi film mereka. Sebut saja Java Hit, The Philosopher, dan film Beyond Skyline yang saat ini masih dalam proses produksi yang mengambil lokasi di air terjun Sri Getuk di Linggo Bantul, Yogyakarta. Kabarnya artis Indonesia Iko Uwais terlibat juga loh dalam film ini. Bangga banget kan? Striking terrorists. Sedangkan untuk industri film di tanah air, baru-baru ini sutradara Mira Lesmana dan Riri Reza memilih Jogja sebagai latar dari film Ada Apa Dengan Cinta sequel kedua. Bayangkan, 70% film AADC ini dibikin di sini, sisanya di Jakarta dan New York. Tentunya hal yang membanggakan ya bagi Jogja. Kita liburan aja semua ke Jogja sama-sama. Kita udah terlalu lama nggak ngumpul bareng. Apa yang saya lakukan ke kamu itu nggak adil. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Nah, Jogja memang tepat ya untuk menceritakan perjalanan cinta antara Rangga dan Cinta, seperti di pojok beteng ini pemirsa. Masih ingat dengan puisi ini? Rupanya di ADC 2 Pantai Parangtritis juga menjadi pilihan lokasi syuting. Dan masih banyak lagi ya lokasi-lokasi di Jogja yang dipilih dalam film Ada Apa Dengan Cinta bagian kedua ini. Kisah Rangga dan Cinta ini memang seolah menjadi ikon baru seperti Romeo dan Juliet, bahkan dialognya saja sampai banyak yang hafal. Si Cintanya diomelin sama Rangga di perpustakaan, jangan sampai pensil ini juga kembali ke saya ya karena saya berisik sama kamu, pokoknya kayak gitu deh. Rangga, apa yang kamu lakukan itu jahat. Nicholas, yang kamu lakukan ke saya itu jahat gitu. Di balik pesona kota Jogja yang indah, ada banyak sejarah pahit yang tidak mudah dilupakan.
Bagaimana tidak, letusan yang memakan ratusan korban jiwa ini meninggalkan luka yang mendalam. Guguran lava pijar dan abu vulkanik panas yang juga disebut sebagai wedus gembel oleh masyarakat setempat mencapai 600 derajat Celcius telah menghancurkan pemukiman yang tinggal di bawahnya. Selang 4 tahun kemudian, kota Yogyakarta yang ikut merasakan kiriman abu vulkanik Gunung Kelut yang kembali meletus. Padahal Gunung Kelut relatif jauh ya, terletak 200 km, kiriman abu vulkanik menyelimuti kota Jogja hingga kegiatan seluruh kota menjadi terhenti. Nah, pemirsa dulu sekarang, selain bisa menyuburkan tanaman, ternyata abu vulkanik juga punya manfaat unik loh. Material vulkanik yang terlontar dari perut bumi dalam erupsi gunung berapi terbukti membawa mineral yang dijadikan perawatan kecantikan. Penasaran kan? Salah satunya untuk menghilangkan sel-sel kulit mati. Terus kalau misalnya tamu punya masalah dengan bau badan, itu juga bisa diatasi dengan menggunakan abu vulkanik ini. Memang abu vulkanik ini kaya akan sulfur yang bermanfaat merangsang kolagen untuk mencegah keriput dan membuat kulit awet muda. Mineral lain yang terkandung dalam abu adalah titanium dioksida dan boronitrida yang berguna melembabkan, mengencangkan, serta mencerahkan kulit. Meski bahan dasarnya abu, terapi ini sudah diuji coba dan tidak menyebabkan iritasi kulit karena mengandung magnesium yang mencegah datangnya gatal. Abu vulkanik yang dicampur dengan bahan alami lainnya seperti madu, coklat, dan minyak esensial dioles pada bagian tubuh. Diamkan kurang lebih 30 menit lalu bilas. Tuh, lihat bersih kan? Gimana, penasaran ingin mencobanya? Lulur vulkano ini buat kulitku tuh lebih kenyal kayak gitu. Jadi kayak anti-aging dan lebih halus aja. Dan kayaknya ngilangin kulit matiku juga deh. Soalnya lebih kelihatan lebih cerah juga. Sebagai gunung paling aktif di dunia, erupsi Gunung Merapi juga meninggalkan sisa-sisa material abu vulkanik yang terbawa oleh aliran sungai, salah satunya Sungai Opak. Sungai ini bermuara di pantai Parangtritis. Karena terjadi secara terus-menerus, terbentuklah gundukan pasir atau yang lebih dikenal dengan gumuk pasir. Gumuk dalam bahasa Jawa artinya adalah gundukan. Jadi, Gumuk Pasir Parangkusumo memang memiliki banyak gundukan pasir halus. Tapi karena luas banget, makanya banyak orang yang juga menyebut tempat ini dengan sebutan padang pasir dan dijadikan tempat wisata baru yaitu sandboarding. Yang paling penting untuk bisa menaklukkan papan sandboarding adalah menyeimbangkan badan untuk bisa tetap berdiri dengan stabil di atas gumuk pasir. Kalau tidak, ya jatuh terguling-guling hingga ke bawah. Tapi tetap asyik kok karena bakalan ketagihan dan makin penasaran. Namun harus tetap hati-hati ya. Ternyata emang benar-benar sensasinya berbeda. Ada. Duh, ngapain tuh si sapi? Muter-muter, nggak pusing, Pi? Oh, ternyata sedang giling adonan mie letek rupanya. Iya, di Kecamatan Serandakan, Bantul ini mie letek mulai dirintis sejak tahun 1940-an dalam skala industri rumah tangga. Proses pembuatannya yang tradisional masih dipertahankan hingga sekarang. Jangan harap ya menemukan mesin pengolahan modern di tempat pembuatannya, karena semua diolah dengan mengandalkan tenaga manusia dan tenaga sapi untuk menggerakkan alat pengaduk bahan baku mie letek.
Industri ini memang bersifat padat karya sehingga bisa membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Mie letek itu mungkin saat itu dibuat memang dalam masa paceklik kan, gandum susah, kemudian bahan baku di sini banyak ketela, ada tapioka, ada gaplek, kemudian dibuat bahan dari ketela untuk membuat mie. Nah, salah satunya mie letek. Bahan baku utama mie letek adalah tepung singkong dan gaplek atau singkong kering. Kedua bahan ini diaduk dengan menggunakan alat penggiling tradisional berbentuk silinder besar yang ditarik oleh sapi. Pemirsa, cukup melelahkan juga pemirsa. Nah, ini adalah salah satu pembuatan mie letek khas Yogyakarta. Nah, di tengah dengan kemajuan teknologi dengan mesin-mesin konvensional, namun tradisi ini masih mempertahankan dengan menggunakan ini dia mesinnya, sapi. Saya aduk lagi ya biar rata ya. Proses selanjutnya adalah pencetakan mie dan penjemuran hingga kering. Penjemuran mie hanya mengandalkan sinar matahari ya, yang dijemur kurang lebih selama 18 jam. Oleh sebab itu, produksi mie letek bisa jadi berkurang saat musim penghujan datang. Nah, untuk bentuk mie-nya menyerupai bihun, namun warnanya sedikit lebih keruh dan ukurannya sedikit lebih tebal. Teksturnya pun lebih kenyal dari mie biasa. Tapi don't judge a book by its cover ya, alias jangan menilai sesuatu dari luarnya. Rasakan dulu deh, baru tahu betapa mie letek ini bisa jadi olahan yang nikmat sekali. Seperti mie pada umumnya, mie letek biasa diolah menjadi mie goreng, rebus hingga dijadikan campuran nasi goreng Magelangan. Mie ini bisa dimasak dengan campuran beraneka bumbu seperti bawang putih, kemiri, merica, dan garam. Tidak lupa sebutir telur bebek atau telur ayam kampung, suiran ayam, serta berbagai sayuran. Meskipun namanya letek yang dalam bahasa Jawa berarti kotor atau tidak bersih, bukan berarti rasanya nggak enak ya. Jika sudah diolah, orang-orang pun akan lupa dengan warna mie letek yang kusam. Aroma yang menggoda serta rasa yang menggoyang lidah menjadikan mie letek diburu oleh penggemar kuliner. Perut saya masih pengen terisi lagi nih pemirsa. Udah di depan saya sudah ada nasi goreng jagung dan juga mie letek godong. Udah 3 piring saya menghabiskan ya pemirsa. Perut sudah kenyang, nah saatnya saya berolahraga dikit nih ya untuk mengelilingi kota Yogyakarta.